Roma sulit kebobolan di bawah Daniel De Rossi. Musim Awar ya sama Renato Sanchez ya kayaknya nggak ada guna. Boleh di video ini gue katakan bahwa gue malah yakin Roma masuk Liga Champions Eropa. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas, kali ini sesuai dengan request subscriber Tes10 TV, Bung Tio, bahas dong Roma. Ya oke, meskipun tidak semua pendukung Roma yang nonton, tentunya ini channel yang salah satunya juga selalu ngebahas Roma dulu ya. Oke, kita akan bahas tentang AS Roma. Tolong dong bahas mengenai Daniel De Rossi dan juga AS Roma. Ya, karena waktu itu gue pernah ngomong, gue salah satu yang tidak yakin dengan keluarnya Jose Mourinho. Karena apa? Alasannya, karena jika tanpa Mourinho, 2 tahun lalu itu Roma tidak ada yang mau datang karena tidak main di Liga Champions. Kemudian kondisi keuangannya tidak sebesar atau sebagus tim-tim papan atas Italia karena Roma adalah tim mediocre lah ya. Jadi keuangannya itu tidak sekuat Inter, tidak sekuat Milan, tidak sekuat Juve. Atau bahkan tidak sekuat tim-tim Inggris gitu. Tapi dengan hadirnya Jose Mourinho, ada pemain-pemain bagus lah, Dybala mau datang, kemudian Lukaku mau datang, Tammy Abraham mau datang. Jadi banyak pemain-pemain bintang yang sudah habis di klubnya terdahulu, seperti reinkarnasi atau terlahir kembali, tampil lebih dapat kesempatan kedua dan bisa mengangkat Roma meskipun mereka rentan cedera ya. Itu terjadi. Oke, Daniel De Rossi ini 13 kali menangani Roma di semua kompetisi, baru kalah 2 kali. Jadi cukup impresif, membawa Roma lolos ke 16 besar Liga Eropa. Ke 8 besar malah ya Liga Eropa. Dan terakhir Roma saat ini sudah di peringkat ke-5 Serie A. Yang bukan tidak mungkin mereka bisa menggeser Bologna atau bahkan Juve untuk bisa masuk ke zona Liga Champions Eropa. We never knows. Dan kalau melihat dari permainan Roma yang militan dan agresif saat ini, gue menjadi yakin bahwa bisa saja Roma nanti lolos ke 4 besar. Karena mereka masih menghadapi lawan seteru-seteru mereka, masih menghadapi Lazio, saingannya, Udinese. Kemudian di Serie A tuh masih menghadapi Bologna, ini head to head langsung ya. Menghadapi Napoli, menghadapi Juve, nah ini head to head juga. Kalau menang lawan Juve kan bisa menggeser. Dan juga Atalanta. Jadi memang lawan-lawan yang berada di top 7 itu mereka masih bertemu. Bologna, Juve, Napoli, Atalanta yang masih di bawah Roma ya. Tapi ini akan sangat menarik. Bisa saja persaingan akan berubah kalau ada yang kalah atau saling mengalahkan. Harapannya begitu. Dan boleh di video ini gue katakan bahwa gue malah yakin Roma masuk Liga Champions Eropa. Masuk kali ini. Setelah 2 tahun bersama dengan Mourinho gagal, mungkin akan masuk. Tapi gue juga nggak yakin apakah Daniel De Rossi akan diperpanjang atau tidak. Kalau dia bisa membawa Roma ke Liga Champions dan juga berprestasi di Liga Eropa, mungkin saja De Rossi akan diperpanjang. Roma akan menghadapi AC Milan di babak 8 besar Liga Eropa. Semoga saja menang ya. Semoga menang. Kalau melihat dari Roma yang sekarang, Roma berbeda dengan Roma Jose Mourinho. Nah, apa perbedaan Roma di bawah Jose Mourinho dengan Roma di bawah Daniel De Rossi? Pemainnya sama, tapi kok beda? Nah ini, kalau dari kacamata gue melihat bahwa Daniel De Rossi ini memberikan impact di luar pertandingan. Dia tuh kapten Roma, ex-kapten Roma. Dan selalu meledak-ledak ketika Roma terpuruk. Tuh dia selalu bisa membangkitkan emosi lagi rekan-rekannya waktu dia masih main ya. Dan gue rasa dia melakukan hal yang sama. Jadi sentuhan De Rossi di luar lapangan, di ruang ganti, itu sangat terlihat. Ketika pemain semua diberikan kesempatan. Kalau dulu Mourinho, yang main hanya 14 orang atau 15 orang. 11 starting line up, penggantinya 4 pemain. Itu lagi. Jadi setiap pertandingan penting, pertandingan yang melelahkan. Jadi tidak banyak pemain yang diberikan kesempatan meskipun line up-nya banyak. Nah, De Rossi mencoba semuanya. Bahkan penjaga gawang Rui Patricio yang 2 tahun tidak tergantikan digantikan oleh Mile Via.
ini bermain cukup bagus. Kiper dari Serbia ini main sangat bagus dan sekarang sudah tidak tergantikan lagi. Bahkan Rui Patricio hanya di bangku cadangan. Kemudian pemain-pemain yang sepertinya jarang dimainkan di lini belakang ya. De Castro, terus yang sangat terlihat perannya bagus tuh adalah Dika. Setelah menjadi juara Piala Afrika bersama dengan Pantai Gading main bagus. Roberto Mancini. Gianluca Mancini bermain semakin matang meskipun kadang-kadang ngeselin ya. Kadang-kadang kartu yang tidak penting. Kemudian Christensen yang biasa cuma back pass juga jadi bagus. Huijsen juga pemain pinjaman dari Juve ini juga bagus. Ya tidak pernah Zalik juga bagus. Yang tidak pernah main malah Smalling. Smalling ini sepertinya masih rentan dengan cedera. Nah, hadirnya Angelino ini membuat persaingan di sisi kiri ketat nih. Jadi Spinazzola jadi mau tidak mau bermain jadi bagus gitu. Jadi persaingan di lini belakang oke. Jadi Roma di bawah De Rossi selain main agresif, mereka pertahanannya solid banget. Roma sulit kebobolan di bawah Daniel De Rossi. Karena De Rossi kan basicnya adalah defensive midfielder ya. Dia tahu bagaimana cara cover pertahanan gitu. Dan ini tugas De Rossi itu sekarang dimainkan dengan baik oleh Leandro Paredes. Ini pemain asal Argentina ini bisa memainkan posisi nomor 6 itu dengan baik. Tukang jagal, tukang potong serangan lawan itu Paredes. Hampir sama permainan dengan De Rossi. Nah, untuk lini tengah justru gue melihat ada penurunan performa dari Breno Cristante di bawah De Rossi. Gue nggak tahu kenapa, karena mungkin posisinya tidak seperti sebelumnya ya. Karena kalau Daniel De Rossi menggunakan 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 4-3-2-1. Jadi memang kira-kira demikian, 4 pemain belakang, tengahnya tuh numpuk. Itu yang biasa dilakukan oleh pelatih-pelatih Roma waktu itu sehingga terlihat ofensif. Kalau nyerang melibatkan 5-6 pemain, bertahan melibatkan 7 atau 8 pemain. Nah, ini yang justru diserangi oleh Lorenzo Pellegrini. Pellegrini menjadi bagus ketika di bawah De Rossi. Karena posisinya tepat sesuai dia inginkan. Ketika di bawah Mourinho, mainnya bingung, nabrak sama Dybala, jadinya nggak gacor. Tapi justru ketika De Rossi Dybalanya nggak gacor, jadi ya pilihan ya. Tapi gue lebih suka yang gacor adalah Pellegrini, karena dia main di timnas Italia, andalan gue juga di timnas, dan juga orang tidak lagi kapten dibandingin terus sama Totti, dibandingin terus sama De Rossi. Kapten lemes lah apalah, tapi dia tuh style emang begitu dan bagus. Dia bermain di posisi yang sekarang ya, bersama dengan De Rossi di belakang striker. Jadi untuk lini tengah, Bove juga ada peningkatan meskipun kadang masih lambat, tapi Bove ini digadang-gadang bisa menggantikan posisi seperti halnya De Rossi di tim nasional nantinya. Gitu. Tapi sekarang dia masih di U21 ya. Jadi Cristante, Pellegrini, Paredes itu pilihan utama di lini tengah. Ada juga Baldanzi, ini pemain baru, pemain U21 juga bagus. Hanya saja badannya kecil ya. Jadi gampang kalah bola-bola udara, tapi dia dribblingnya bagus. Ada juga Pagano juga nih masa depan, masih 19 tahun. Yang mungkin harus segera dibuang mungkin Hashim Awar ya sama Renato Sanchez ya, kayaknya nggak ada guna, bisa dikembalikan lah atau dijual lah gitu ya. Jadi kayaknya tidak terlalu maksimal buat Roma. Nah di depan juga De Rossi ini memberikan kesempatan. Belotti dibuang, tapi dia memberikan kesempatan untuk El Shaarawy, Dybala, Sardar Azmoun, bahkan Romelu Lukaku. Itu mereka bergantian gitu, diberikan kesempatan untuk bermain. Jadi tidak Lukaku terus, tidak Azmoun terus, tidak El Shaarawy terus. El Shaarawy bisa bermain sebagai winger, bisa bermain sebagai right back, left back, atau dia sebagai second striker. Jadi memang di bawah De Rossi ini banyak perubahan. Kalau di zaman Jose Mourinho hanya 15 atau 16 pemain yang main, kalau di
zaman DDR, pertandingan di Liga, kemudian pertandingan di Liga Eropa itu pemainnya bisa rotasi. Jadi pemainnya seger terus. Tapi untuk kedalaman squad sama, hanya saja memang implementasi. Ini pelatih muda ya, pelatih baru. Jadi pelatih yang banyak inovasi. Berbeda dengan zaman Mourinho, metode pelatihan juga berbeda. Dan apapun itu gue tetap salut ya Mourinho. Tanpa Mourinho Roma tidak akan bangkit, tidak akan bisa sold out terus. Bergairah sepak bola di Olimpico atau di kota Roma sebesar ketika hadirnya Mourinho. Dengan hadirnya banyak pemain bintang. Semoga saja Del Rossi terus membawa Roma melangkah, khususnya gue pengen dia menjadi juara Liga Eropa ya. Ini meskipun tidak mudah tapi tidak ada yang tidak mungkin. Di atas kertas sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Di lapangan akan berbeda gitu. Jadi bagaimana Bung tanggapannya akan Daniel De Rossi? Salut untuk bekas kapten Roma ini yang bisa memanfaatkan materi yang ada dengan kondisi keuangan yang tidak mewah tapi bisa membuat prestasi yang sangat baik. Ini hasil kinerja di luar teknis ya, non teknis yang cukup sukses dari Daniel De Rossi. Jadi perkiraan gua Roma akan bisa masuk Liga Champions Eropa dan semoga saja bisa jadi juara Liga Eropa. Amin. Oke, kita akan melihat aja ini lawan-lawan tidak mudah ya guys, karena lawan-lawannya itu sisanya adalah di Serie A ya. Di Serie A itu Roma masih main 9 kali. Masih menghadapi Lecce away, menghadapi Lazio home, menghadapi Udinese away, kemudian menghadapi Bologna home, menghadapi Napoli away, menghadapi Juventus home, Atalanta away, dan terakhir Genoa home. Jadi semoga saja kita bisa meraih hasil maksimal dengan harapan juga Juve dan Bologna kepleset, jadinya kita bisa naik ke peringkat 4. Gitu, jadi gitu ya Romanisti, teman-teman. Mungkin yang tidak suka Roma, maaf. Karena ini gue harus buat, karena ini adalah permintaan request yang sangat banyak di kolom komen. Jadi lunas ya utang gue. Jadi gue setuju, dan De Rossi gue support, dan Daja Roma. Oke, itulah konten gue kali ini. Nantikan konten-konten lainnya di T10 TV. Jangan lupa untuk subscribe dan juga notifikasi lonceng dinyalakan. Jadi kalau ada video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Tio Nugroho, sign out.